Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yaqulu Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azni Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian kitab Minhajus Salikin wa Tadhihul Fiqh fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita sekarang berada pada majlis yang ke-43 dari kitab ini. Masih membahas tentang sifatus shalah, tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terakhir sampai pada pembahasan bacaan-bacaan di dalam salat wajib. Ya. Bacaan-bacaan di dalam salat. Naam. Pada pertemuan kemarin kita telah menjelaskan tentang kaifiyat bacaan di dalam salat. Bacaan surah setelah Al-Fatihah, ya. Saya ingatkan kembali bahwa yang sunnah bacaan di dalam salat setelah suratul Fatihah, kaifiyatnya, tata caranya membaca satu surah setiap satu rakaat. Ini aglabiyah, aglabu ahwalin Nabi SAW, yang paling sering dilakukan Nabi SAW. Di sini saya mau sebutkan satu faedah, ya, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim yang saya lupa kemarin. Penting faedah ini. Jadi saya ingatkan kembali pelajaran kemarin bahwa ada beberapa kaifiyat membaca surah setelah Al-Fatihah. Yang pertama, membaca satu surah setiap satu rakaat, ya kan? Satu surah satu rakaat, satu surah satu rakaat. Salat wajib. Ini yang paling afdal, karena ini yang paling sering dilakukan Nabi SAW. Jadi kalau kita mau contoh sunnah, maka ini yang diamalkan. Ya, karena ini yang paling sering dilakukan Nabi, dan Nabi juga bersabda u'tu kulla suratin hadzaha, berikan setiap satu surah haknya dari ruku dan sujud. Satu surah satu rakaat maksudnya. Likulli suratin rakaah. Cara yang kedua kemarin sudah kita sebutkan, satu surah dibagi dua. Jadi satu surah dibagi jadi dua rakaat. Cara ketiga, kadang dalam satu rakaat dibaca dua surah, tiga surah, tapi ini ahyanan, kadang-kadang, ya. Cara yang keempat, demikian pula boleh membaca surah yang sama di rakaat pertama dan kedua. Rakaat pertama dibaca satu surah, di rakaat yang kedua dibaca surah yang sama di rakaat yang pertama. Ini juga kadang-kadang, ya. Jadi ini yang sifatnya kadang-kadang, jangan dilakukan terus. Baik, dilakukan yang terus kebanyakannya itu apa yang saya sebutkan tadi. Iya. Dan ada cara yang kelima, yaitu seorang yang hanya
terbatas membaca surah Al-Fatihah saja. Terus cara yang keenam, boleh dia membaca satu surah dan dia ulang setiap dia baca surah setelah Al-Fatihah. Iya, seperti sahabat yang jadi imam Masjid Quba, dia baca surah Al-Ikhlas. Setiap dia baca surah setelah Al-Fatihah, pasti dia ikutkan Al-Ikhlas. Jadi dia baca 2 surah setiap salat. Dia baca 2 surah setiap salat. Ya, surah yang kedua itu yang dia baca, itu terus yang dia baca, surah yang sama. Ya, misalnya dia baca Al-Fatihah, dia baca surah Al-Kafirun. Nanti rakaat kedua dia baca lagi Qul huwallahu ahad. Misalnya ya. Nanti di rakaat kedua dia baca Al-Fatihah, dia baca misalnya Idza jaa nasrullahi wal fath. Nanti setelah itu dia baca lagi Al-Ikhlas. Contoh saja ya. Jadi yang seperti ini boleh. Kemarin hadisnya sudah kita bacakan. Kemudian satu faedah tentang bacaan-bacaan ini, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad berkata, amma qira'atu akhiris suwar wa awsatiha falam yuhfad anhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun membaca akhir surah, biasa orang imam akhir surah dia baca, misalnya akhirnya amma yatasaalun atau akhirnya surah An-Nazi'at langsung diambil, atau akhir surah Al-Baqarah amanar rasulu bima unzila ilaih, iya kan? Adapun kata Imam Al-Qayyim, membaca akhir surah di dalam salat wa awsatiha, atau dia mengambil potongan ayat di pertengahan surah. Misalnya dia baca ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di pertengahan surah Al-Baqarah misalnya, di pertengahan surah Al-Imran misalnya. Maka yang seperti ini kata beliau, falam yuhfad anhu, tidaklah dinukil, ya, tidak diketahui hal ini dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang beliau sebutkan itu benar. Dari 6 cara membaca surah setelah surah Al-Fatihah, pada apa yang saya sebutkan tadi, itu tidak ada Nabi mengajarkan baca potongan ayat. Iya toh? Enggak ada toh? Yang ada itu satu surah satu rakaat. Yang ada itu satu surah bagi dua. Adapun mengambil akhir surah yang diambil rakaat pertama, nanti rakaat kedua diambil lagi akhir surah. Atau misalnya di rakaat pertama diambil pertengahan surah, nanti di rakaat kedua diambil surah yang lain, di akhir surah diambil. Maka ini bukan dari kebiasaan sunnah Nabi SAW yang seperti itu, yang seperti banyak dilakukan oleh kaum muslimin para imam. Ya, kenapa? Karena ini memang tidak dinukil ya. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin berkata, beliau ingin memberikan istidrak sedikit. Beliau katakan, lakin sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kitab Ibnu Qayyim tadi beliau sebutkan dalam Zadul Ma'ad ya. Dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala memberikan takliqat terhadap ucapan beliau bahwa akan tetapi sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a fi sunnatil fajr, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat sunnah fajar, Nabi SAW membaca surah ya yang kita sebutkan kemarin dalam salat sunnah fajar, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ya, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, ya, di rakaat yang pertama. Di rakaat yang kedua beliau membaca Al-Imran ayat 64. Berarti ini potongan surah dia baca ya. Ya, ini dalam salat sunnah fajar kan. Kalau dalam salat sunnah fajar yang ma'ruf Nabi biasa baca Qul ya ayyuhal kafirun ya kan. Rakaat pertama, rakaat kedua apa? Al-Ikhlas. Namun dalam sebagian perbuatan Nabi ahyanan ya, di situ ahyanan, kadang-kadang Nabi SAW dalam salat sunnah fajar sebelum subuh beliau membaca surah Al-Baqarah rakaat pertama ayat 136, yaitu qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Di rakaat kedua salat sunnah fajar beliau membaca surah Al-Imran ayat 64.
Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhir ayat. Satu ayat. Nah, ini sabit kata Syekh Utsaimin. Nabi SAW membaca kadang-kadang pertengahan apa? Pertengahan surah di salat sunnah fajar. Iya. Dan kata beliau, wal aslu ma sabata fil nafal sabata fil fardi illa bidalil. Ini kaidah. Antum pegang kaidah ini. Ma sabata fil nafal sabata fil fardi illa bidalil. Ini sering saya sampaikan kaidah-kaidah ini ya. Ibadah itu kapan dia sabit dalam ibadah sunnah, kapan dia sabit fil nafal dalam ibadah sunnah, sabata fil fardi illa bidalilin, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan dia. Difaham ya? Kalau ada dalil mengkhususkan dia, mengatakan bahwa dia khusus dalam ibadah sunnah, maka tidak boleh dipakai di ibadah yang wajib. Kalau dia khusus di ibadah wajib, tidak bisa dipakai di ibadah yang apa? Sunnah. Sehingga dibangun di atas perbuatan Nabi ini, Nabi SAW membaca dalam salat sunnah fajar surah, pertengahan surah bahkan ini, maka fala ba'sa, kata Syekh Utsaimin, fala ba'sa, tidak mengapa seorang membaca satu ayat misalnya, dua ayat misalnya, ya, dalam surah apa ayat misalnya, dalam salat fardu, dalam salat sunnah juga bisa. Iya. Dan kadang juga beliau Syekh Utsaimin berdalil dengan keumuman firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Bisa berdalil dengan ini. Kalau misalnya mudah bagi dia baca satu surah, satu ayat, itu yang mudah bagi dia, maka itu yang dia baca. Faqra' ma tayassara minal Qur'an. Ini dalilnya banyak dalam Al-Qur'an ya, termasuk dalam surah Al-Muzammil ada ayat ini. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Akan tetapi kata beliau, al-afdal, ya itu tadi kalau kita katakan bolehnya dah. Lakinna sunnah wal afdal, akan tetapi yang sunnah berdasarkan perbuatan Nabi, wal afdal, dan yang afdal, ayyaqra'a suratan kamilatan fi kulli raka'ah, seorang membaca satu surah sempurna pada setiap rakaat. Kenapa? Karena itu yang kebanyakan dilakukan Nabi SAW dalam salat. Ya. Sampai Nabi SAW dalam qiyamul lailnya saja, itu Nabi SAW bacanya satu surah ya. Surah Al-Baqarah, Al-Imran, satu surah, enggak dipotong-potong. Iya. Dan Nabi memerintahkan hal itu, u'tu kulla suratin haddaha, berikanlah ya setiap satu surah haknya dari ruku dan sujud, satu rakaat. Jadi kalau mau lakukan salat aglabiyah, kebanyakannya antum salat, mau salat zuhur, mau salat asar, mau maghrib, mau isya, mau subuh, satu rakaatnya antum baca satu surah, atau paling tidak antum bagi dua. Iya, antum bagi dua, antum pilih saja, mau antum pilih surah Qaf, bagi dua, Al-Hujurat, bagi dua, ya kan? Amma yatasaalun, bagi dua. Kalau antum mau panjang, baca satu surah, satu rakaat. Itu yang paling sunnah, itu sudah itu. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan tidak dinukil dari Nabi baca akhir-akhir surah itu, potongan-potongan ayat. Ini faedah penting sekali, ini faedah. Mungkin orang enggak remeh ini ya. Taib. Sekarang kita berpindah di pembahasan yang lain. Kemarin sudah kita bahas tentang masalah salat yang dibaca dalam salat subuh dan zuhur. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala telah menjelaskan bahwa kaidah salat yang paling afdal, salat subuh membaca tiwalul mufassal, ya kan? Kemudian salat maghrib membaca kisarul mufassal, surah pendeknya mufassal. Salat subuh surah panjangnya mufassal. Kemudian salat isya, zuhur dan asar
maka dibaca wasatul mufassal, dibaca pertengahan surah mufassal. Dan sudah kita bahas mana surah panjangnya mufassal, pertengahan mufassal, dan mana surah pendeknya mufassal. Itu bacaan global, walaupun kadang boleh keluar dari asal itu. Dan kemarin sudah kita bahas bahwa surat subuh baca tiwalul mufassal, tapi kadang-kadang boleh membaca surah pendek mufassal. Demikian pula surat duhur yang dibaca itu wasatul mufassal. Dan kadang Nabi membaca surah yang panjang sampai orang yang pulang pergi buang hajat ke Baki, kemudian dia pulang ke rumahnya istinja, setelah itu dia berudu, setelah itu dia datang ke masjid dan dia masih mendapati rakaat pertamanya Nabi SAW. Tapi ini bukan sering ya, ahyanan, lafaz hadisnya ahyanan. Ya, jadi apa yang lafaznya ahyanan, ya jangan dilakukan selalu, ya, jangan dilakukan selalu. Baik. Kemudian dari pembahasan ini pula saya tambahkan lagi tentang faedah yang lain, bahwa salat secara umum, salat wajib maupun salat sunnah, dalam masalah bacaan 2 rakaat, kalau dia salat 4 rakaat, maka 2 rakaat pertama itu dipanjangkan, sedangkan 2 rakaat kedua dipendekkan, lebih pendek dibandingkan 2 rakaat pertama. Itu kalau 4 rakaat, 2 rakaat pertama lebih panjang dibandingkan 2 rakaat yang kedua. Dipaham ya? Kemudian rakaat yang pertama lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Iya. Itu asal. Dan itu hadisnya sangat banyak sekali, tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dan demikian pula di dalam bacaan Al-Quran surah, khusus untuk salat zuhur dan asar, ya, diperbolehkan seorang imam memperdengarkan ayat, satu ayat, ya, kepada makmum. Wa kana yusmi'uhumul ayat ahyanan. Nabi SAW kadang memperdengarkan satu ayat kepada makmum di belakang. Jadi misalnya dia baca Sabbih isma rabbikal a'la misalnya di salat zuhur dan asar, ya, dia asalnya bacaannya sir, ya kan, Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Dia jaharkan bacaannya satu ayat, dia jaharkan satu ayat itu untuk memperdengarkan siapa? Kepada makmum. Ini bentuk taklim, bentuk pengajaran bahwa boleh menjaharkan seperti itu untuk memberitahu kepada makmum bahwa disunnahkan seorang membaca surah. Dan itu dilakukan Nabi SAW dalam hadits riwayat Muslim, riwayat Bukhari Muslim bahkan, ya. Itu tadi Nabi memperdengarkan bacaannya, itu riwayat Bukhari Muslim. Iya. 6. Taib. Dan di dalam salat asar sama dengan zuhur, ya. Bacaan-bacaannya kurang lebih bacaannya dengan zuhur. Salat asar kadang dipanjangkan, ya, kadang dipanjangkan walaupun asalnya wasatul mufassal dibaca, kadang dipanjangkan. Dan demikian pula selanjutnya salat maghrib. Salat maghrib itu asalnya dibaca qisarul mufassal, akan tetapi kata Syekh Ibnu Utsaimin dan juga Syekh Al-Albani dan semua para ulama menjelaskan hal ini, yang sebelumnya maupun yang datang setelahnya, boleh seorang kadang Nabi SAW membaca surah yang panjang pada salat maghrib, ya. Taib. Kan itu seorang boleh memanjangkan dalam salat maghrib, tapi itu kadang-kadang saja. Kadang-kadang saja. Kan itu dinukil sabit dari Nabi SAW dalam salat maghrib, Nabi membaca surah At-Tur, ya. Nabi SAW membaca surah At-Tur, Nabi SAW membaca surah Al-A'raf. Naam. Nabi SAW bahkan juga membaca surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal. Iya. Dalam 2 rakaat. Jadi salat maghrib Nabi baca surah Al-Anfal 2 rakaat. Jadi Al-Anfal dibagi 2. Wah, panjangnya kan? Ya. Dan untuk salat maghrib, tambahan faedahnya, salat sunnah maghrib yang disunnahkan baca surah apa? Salat sunnah maghrib dijelaskan Nabi SAW dalam salat sunnah maghrib ba'diyah, Nabi membaca Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama,
dan qul huwallahu ahad rakaat kedua. Sama dengan salat sunnah apa? Fajar. Maka kalau antum salat sunnah ba'da maghrib, baca qul ya ayyuhal kafirun dan al-ikhlas, itu lebih afdal dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena Nabi SAW membacanya. Ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tabrani dan selainnya. Baik. Salat Isya terakhir sama dengan bacaannya dalam salat zuhur, bacaannya wasatul mufassal. Baik, wasatul mufassal. Naam. Dan tentang bacaan-bacaan ini sebenarnya ya akan ada nanti insyaallah taala kita masuk di pembahasan bacaan salat qiyamul lail. Nanti di pembahasan qiyamul lail dibahas. Kemudian salat witir nanti dibahas di pembahasannya. Kemudian ada namanya salat Jumat, nanti dibahas di pembahasannya karena Syekh As-Sa'di juga membahas juga tentang salat Jumat. Kemudian tentang salat Aidain, salat Id juga akan dibahas. Salat kusuf, itu bacaan-bacaannya nanti akan dijelaskan semuanya insyaallah taala, ada yang panjang dan ada yang pendek. Baik. Kemudian dari bacaan ini sebelum kita masuk di pembahasan ruku, karena di sini As-Sa'di rahimahullah taala menjelaskan tentang al-jahr. Kita baca kitab As-Sa'di rahimahullah taala. Kata beliau, yajharu fil qiraah. Lihat di matan. Yajharu fil qiraah lailan wa yusirru biha naharan. Seorang yang salat menjaharkan bacaannya di malam hari dan dia mensirkan bacaan pelan di siang hari. Ya. Dia baca secara sir di siang hari. Illal jumu'ah, kecuali ibadah salat di siang hari, salat Jumat, wal id, salat Idul Adha, Idul Fitri, wal kusuf, salat gerhana matahari ataupun salat gerhana bulan masuk di dalamnya. Ya. Bisa kusuf, bisa khusuf, pakai kha. Sama ya, khusuf dan kusuf. Gerhana matahari, gerhana apa? Gerhana bulan. Nanti ini pembahasannya nanti dibahas khusus oleh beliau di babnya nanti. Wal istisqa, demikian pula salat minta hujan. Ini semua salat dilakukan di siang hari ya. Jumat, Id, salat kusuf, gerhana dan salat minta hujan. Maka fa innahu yajharu biha, maka dia menjaharkan bacaannya. Ya. Dia menjaharkan bacaannya. Nah, jadi yang dijaharkan bacaan itu di malam hari. Yang di malam hari yang dijaharkan bacaan maghrib, isya, taib, masuk subuh juga ya. Kalau maghrib, isya yang dijaharkan bacaan rakaat pertama, rakaat kedua saja. Rakaat ketiga dan keempat dibaca apa? Sir. Kalau zuhur, asar 4 rakaat dibaca sirran. Taib. Dan para ulama menyebutkan satu faedah juga tentang bacaan sir. Mereka berkata bahwa akal sir ay yuharrikal lisan. Bacaan sir yang paling minimal itu seorang harus menggerakkan lidahnya. Harus menggerakkan apa? Lidahnya. Walau lam yusmi nafsahu, meskipun dia tidak mendengarkan bacaannya, tapi lidahnya bergerak. Maka saya sudah jelaskan kemarin, min akhta'is shalah, dari kesalahan orang yang salat, dia tidak menggerakkan lisannya ketika dia membaca. Dia baca bacaan salat, baik Al-Qur'an maupun zikir dalam salat, dia perjalankan bacaannya itu dalam hatinya saja. Lidahnya enggak bergerak, bibirnya enggak bergerak. Tapi dia membaca. Dia baca alhamdulillahirabbil alamin, tapi dalam hatinya lidahnya tidak bergerak, bibirnya tidak bergerak. Maka bacaan ini layu, tidak dianggap membaca dia. Itu faedah penting. Saya sudah baca, jelaskan ini kemarin ya, dijelaskan oleh para ulama dalam kesalahan dalam salat ya. Kesalahan dalam salat. Tidak boleh dia sujud subhana rabbil a'la. Dia baca dalam hati. Dia ruku subhana rabbil azim. Dia baca Al-Fatihah. Tapi dia baca Al-Fatihah tapi tidak bergerak lisannya dengan bibirnya. Maka ini tidak dianggap membaca. Kenapa tidak dianggap membaca? Karena Allah Ta'ala berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an.
Faqra, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kalimat iqra itu dalam lughah bahasa Arab adalah yataharrakul lisan. Kalimat iqra disuruh membaca itu harus bergerak apa? Bergerak lidah. Tidak dianggap orang membaca kalau lidahnya enggak bergerak. Maka lidah harus bergerak. Maka bacaan sirriyah termasuk takbiratul ihram. Dianggap seorang takbiratul ihram itu kalau bergerak lidahnya. Bukan bacaan dalam hati takbiratul ihram, enggak boleh. Jadi dalam hatinya dia baca, dia takbir tapi dalam hatinya enggak boleh. Paling minimal seorang dikatakan membaca secara sir, paling minimal walaupun dia tidak mendengarkan dengan apanya? Dengan telinganya, tapi lidahnya bergerak. Dan kalau dia mau memperdengarkan bacaan sir itu dengan telinganya, maka itu bagus. Tapi itu bukan syarat seperti yang disyaratkan oleh ulama Syafi'iyah. Karena sebagian mazhab Syafi'iyah ketika takbiratul ihram mereka mempersyaratkan bacaan itu, baik bacaan salat, bacaan Al-Fatihah misalnya, bacaan takbiratul ihram, itu mereka mempersyaratkan harus didengarkan bacaannya oleh paling minimal dirinya sendiri. Tapi itu bukan syarat. Tapi itu adalah ziyadah, kata para ulama, ziyadah, tambahan keyakinan bahwa dia betul-betul membaca. Adapun mempersyaratkan dia harus mendengar, tidak. Kita katakan batasan minimal orang dikatakan membaca apa tadi? Yataharrakul lisan. Itu batasan paling minimal. Kalau dia tidak menggerakkan lisannya, baru dianggap tidak membaca. Iya, difaham ya? Ini faedah ini. Iya. Adapun syarat ulama Syafi'iyah, mereka berkata seorang nanti dianggap membaca kalau dia minimalnya kata dia, minimal dia mendengar bacaannya, baru dikatakan dia membaca. Jadi kalau dia takbir, Allahu Akbar, dia yang dengar, di sampingnya tidak dengar. Ya, di sampingnya tidak mendengar. Paling minimalnya dia yang dengar. Ya. Taib. Dan yang benarnya bahwa yang penting dia menggerakkan lisannya, maka dia sudah dianggap membaca. Baik dia membaca Al-Fatihah, baca Quran, baca zikir, termasuk membaca takbiratul ihram, paling minimal bergerak lidahnya. Walaupun dia tidak mendengarnya. Iya, taib. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa lidah harus bergerak, yang pertama saya sudah sebutkan tadi, faqra ma tayassara minal Quran. Dalil yang lain, hadis Bukhari dari jalan Abu Ma'mar Abdullah bin Sakhbarah. Sa'alna Khabbaban, kami bertanya kepada sahabat Khabbab, akan Nabi SAW yaqra'u fi dhuhri wal asar, apakah Nabi SAW membaca dalam salat zuhur dan asar? Apakah dia membaca? Qala na'am, dia berkata na'am. Kata tabi'in yang bertanya kepadanya, bi ayyi syai'in kuntum ta'rifun, dengan cara apa antum tahu dia membaca? Padahal bacaannya sir. Dengan cara apa antum tahu dia membaca? Qala bittirabi lihiyatihi, dengan bergerak-geraknya lihyanya, jenggotnya. Ini jelas sekali Nabi SAW membaca itu bergerak lidahnya. Iya kan? Enggak diam dia membaca, memperjalankan bacanya dalam hati. Jadi tidak boleh itu orang baca itu dalam hatinya, ya, tidak boleh. Kalau berdoa dalam hati nggak bisa, bergerak lidah. Nanti dikatakan membaca bergerak lidah. Iya. Taib. Sekarang tentang masalah bacaan jahriyah, ya. Kita katakan di sini ada beberapa faedah tentang masalah hukum menjaharkan bacaan dalam salat. Faedah pertama, ya, imam menjaharkan apa yang biasa dijaharkan oleh Nabi SAW. Ini untuk imam dulu, catatan pertama. Jadi imam menjaharkan apa yang dijaharkan Nabi SAW. Dan ini ijma' para ulama, disyariatkan bagi imam menjaharkan apa yang Nabi biasa jaharkan
dan imam wajib membaca sir apa yang Nabi SAW baca sir. Ini kesimpulan pertama ya. Kesimpulan kedua, ini disebutkan juga dalam kitab Ghayatul Muqtasidin ya, di halaman 225. Yang kedua, jahar al-ma'mum. Ma'mum juga menjaharkan. Nah, yakni la yashra' lil ma'mum al-jahr bil qira'ah ya, bi ijma'i ahli ilmi. Tidak disyariatkan bagi makmum untuk menjaharkan bacaan. Jadi imam menjaharkan apa yang dijaharkan Nabi pada salat jahriyah, dia baca sir pada salat sirriyah. Kalau makmum menjaharkan, kita katakan tidak disyariatkan makmum menjaharkan apa? Bacaan, baik bacaan salat, bacaan Quran, bacaan zikir, enggak boleh dia menjaharkannya berdasarkan ijma' kaum muslimin. Karena makmum diperintahkan diam mendengarkan bacaan siapa? Bacaan imam. Tidak boleh dia mengganggu imam membaca. Kecuali surah Al-Fatihah kemarin ya. Sudah. Terus yang ketiga, orang yang salat sendiri, dia menjaharkan atau tidak? Ya, jawabannya disunnahkan bagi orang yang salat sendiri menjaharkan bacaannya. Baik dia laki-laki maupun dia perempuan. Dia menjaharkan pada salat jahriyah, dia sirkan pada salat sirriyah. Jelas ya? Iya. Jadi orang salat sendiri itu dia menjaharkan pada salat jahriyah, dia baca sir pada salat sirriyah, sama dengan imam ya. Dan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Tentunya perempuan menjaharkan bacaannya kata para ulama di tempat yang tidak ada laki-laki. Ya, kalau ada laki-laki asing situ tidak boleh dia menjaharkan salatnya karena itu bisa jadi fitnah bagi laki-laki tersebut. Iya. Dan yang terakhir, masalah menjaharkan bacaan salat pada salat yang diqadha, dan ini pernah saya bahas. Menjaharkan salat pada salat yang di apa? Yang diqadha. Misalnya ya, seorang salat qiyamul lail bersama witir. Itu dibaca apa? Asalnya dibaca jahriyah kan? Lalu dia mengqadha'nya di waktu pagi, maka dia menjaharkan bacaannya. Ya, karena dia asalnya mengqadha' salat jahriyah. Dia mengqadha' salat subuh. Salat subuh dijaharkan. Dia bangun jam 10 pagi, ketiduran. Maka dia salat jam 10. Dia jaharkan atau dia sir? Dia jaharkan. Karena dia mengqadha' salat jahriyah. Iya, dia mengqadha salat jahriyah. Naam. Dan di kisah hadis disebutkan di sini, di kisah hadis Bilal ya. Di kisah hadis tentang Nabi SAW di perjalanan yang panjang ya kan. Kisah yang panjang itu tidurnya Nabi SAW salat subuh bersama dengan beberapa orang sahabat di perjalanan. Nabi SAW berkata, "Ya Bilal, jagalah tidur kami." Yani antum yang bangunkan. Ternyata Bilal juga ketiduran, dan tidak ada yang membangunkan mereka dalam hadis itu kecuali terik matahari. Mereka sudah kepanasan. Berarti mereka semua ketiduran, dan semuanya terjadi itu Allah takdirkan berdasarkan hikmah, karena ada hikmah salat di situ. Iya. Ternyata mereka ketiduran, bangun itu sudah pagi, mungkin sekitar jam 7, mungkin sudah panas ya. Iya, kalau kita, karena kita di sana kan belum ada jam ya kan, sudah panas. Nabi SAW terbangun sudah panas. Ternyata apa yang terjadi? Nabi SAW perintahkan Bilal untuk azan salat subuh. Setelah itu Nabi SAW salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah apa? Salat sunnah fajar sebelum subuh. Setelah itu summa shalal ghoda. Setelah itu Nabi salat subuh setelahnya. Seperti yang Nabi lakukan setiap hari dalam hadis itu. Ini hadis riwayat Muslim ya. Di sini dalil menunjukkan bahwa kapan seorang ketinggalan salat, maka disunnahkan baginya tetap mengqadha salat sunnahnya juga. Seperti Nabi SAW. Misalnya dia ketinggalan salat duhur, iya kan? Ketinggalan salat duhur, dia bangun jam 2. Boleh tidak dia salat sunnah? Ya bisa, ini hadisnya ada. Dia salat sunnah sebelum duhur 2 rakaat. Kalau kebiasaannya 4, bisa dia kerjakan 4 rakaat bisa. Ya, kalau ada yang bertanya,
Masih bolehkah seorang melakukan salat sunnah walaupun orang di masjid sudah salat sunnah? Apa sudah salat wajib? Atau bolehkah tetap orang melakukan salat sunnah setelah dia bangun jam 2 salat duhur? Dia baru bangun atau baru dia ingat misalnya. Maka kita jawab, waktu pelaksanaan salat sunnah rawatib itu mengikuti waktu salat wajib. Kapan masih ada waktu salat wajib, maka kita katakan masih ada waktu salat sunnah rawatib. Dan dia tetap disunnahkan dilakukan selama masih ada waktu salat apa? Wajib. Karena rawatib itu artinya tabi, mengikut, ya. Jadi waktunya salat sunnah rawatib mengikuti waktu salat wajib. Iya. Kapan masih ada waktu salat wajib, maka masih ada waktu salat apa? Sunnah. Boleh dilakukan. Sama kalau misalnya dia mau salat sunnah sebelum asar, dia terlambat bangun, boleh dia salat sunnah sebelum asar, baru salat wajib, boleh saja. Walaupun salat sunnah sebelum asar itu bukan rawatib menurut pendapat yang lebih kuat, ya. Ya, sama dengan maghrib, dia bangun terlambat, boleh dia salat sunnah, ya. Kalau dia tidak safar, ya. Kalau dia safar, ya ahsannya dia tidak. Naam. Jelas ini, jadi dia tetap disunnahkan mengqadha salat sunnahnya, masih bisa. Kemudian yang kedua tadi, kalau dia mengqadha salat jahriyah meskipun di siang hari tetap dia jaharkan. Kemudian satu faedah lagi tentang masalah salat sunnah qiyamul lail, salat witir, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Aisyah, adalah Nabi SAW idza waja', kalau beliau sakit atau beliau ketiduran, maka beliau mengqadha salat witirnya di pagi hari, di waktu duha. Beliau mengerjakannya dalam kondisi apa? Genap. Dan itu pernah kita bahas, ya kan? Kalau kebiasaan qiyamul lailnya 11 rakaat seperti Nabi dalam hadits Aisyah, maka kata Aisyah, Nabi SAW pun menggenapkan salatnya menjadi berapa rakaat kemarin? 12 rakaat. Makanya kata para ulama, seorang yang punya kebiasaan qiyamul lail 3 rakaat, witir misalnya, kebiasaan witirnya 3 rakaat, maka kalau dia mengqadhanya di pagi hari karena dia ketiduran atau sakit, maka dia mengqadhanya jadi berapa rakaat? 4 rakaat. Iya, jelas nih. Kalau kebiasaannya 5 rakaat, maka dia mengqadhanya di pagi hari berapa rakaat? 6. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadits Aisyah, Nabi mengqadha qiyamul lailnya, salat witirnya di pagi hari menjadi berapa rakaat? 12 rakaat. Caranya dikerjakan seperti malam hari. Dijaharkan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Yang beda hanya apa? Niatnya saja. Tetap dia berniat qiyamul lail atau dia niatnya witir, tapi niatnya mengqadha. Itu saja. Itu faedah insyaallah. Kemudian di dalam salat juga saya tambahkan 2 faedah sebelum kita masuk pembahasan ruku, ya. Faedah yang pertama yaitu al-fathu 'alal imam. Al-fathu 'alal imam. Yaitu membenarkan bacaan imam. Iya. Al-fathu 'alal imam artinya membenarkan bacaan imam. Karena itu disunnahkan bagi makmum apabila imamnya itu keliru, salah bacaannya, dia perbaiki bacaannya, ya. Dia perbaiki bacaannya. Pernah suatu ketika Nabi SAW salat, faqara'a fiha falubisa alaih. Lalu Nabi terkaburkan bacaan salatnya. Falamman sarafa qala li Ubay. Maka ketika beliau selesai salat, beliau berkata kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, ahli Quran, "Asallaita ma'ana? Antum tadi salat bersama kami?" Qala na'am. Kata Ubay, "Na'am, iya." Qala fama mana'aka an taftaha alayya? Apa yang menahanmu untuk memperbaiki bacaanku? Jadi Nabi SAW mengingatkan supaya imam itu butuh untuk diperbaiki apa? Butuh diperbaiki bacaannya. Ada juga makmum, imam sudah ulang berapa kali, enggak ada yang memperbaiki. Iya. Harusnya diperbaiki bacaan imam, ya. Kalau dia, kecuali memang dia lupa, ya. Dan tentang memperbaiki bacaan imam ini ada adab-adabnya, ada tata caranya. Iya, difaham, ya, dipelajari itu adab-adabnya dan tata caranya. Iya,
Karena tidak setiap imam itu diam langsung diperbaiki. Kadang dia berpikir, belum dia berpikir langsung teriak di belakang. Oh. Jadi imam ini nggak bisa konsentrasi. Ya, dan yang seperti ini harus dipelajari ya. Ya, tidak setiap imam diam itu langsung ditegur. Setiap diam, jadi dia tidak bisa konsentrasi. Pas dia mau perbaiki bacaannya, teriak di belakang lagi. Nah, kacau bacaannya. Atau yang menegurnya ini banyak sekali, seperti di masjid umum. Pas imam diam, 10 orang yang tegur. Mana yang benar ini bacaannya? Itu kan tidak mengerti, karena dia tidak belajar. Iya. Atau yang tegur sop paling belakang, teriak, gaduh. Nah, makanya Nabi berkata, liyalini minkum, hendaklah yang berdiri di belakang saya adalah ulun nuha, orang yang bagus akalnya, bukan yang bodoh-bodoh. Iya kan? Yang berdiri di belakang Nabi itu orang paham sunnah, punya bacaan, punya hafalan, supaya kalau imamnya pingsan bisa diganti sama yang di belakangnya, atau imamnya salah bisa diperbaiki bacaannya, atau semisal dengannya. Iya, ini butuh adab ya, memperbaiki bacaan imam, butuh adab. Kemudian tambahan lagi satu sebelum saya masuk di pembahasan ruku, itu tentang isti'adah wattaflu fi shalah. Al-isti'adah wattaflu fi shalah. Beristi'adah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaflu dan meludah sedikit di dalam salat lidaf'il waswasah. Ya. Untuk menolak waswas, bisikan, keraguan, gangguan syaitan. Itu waswas. Waswas itu bisikan, gangguan, keraguan dari syaitan. Hal ini dikisahkan oleh Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu. Dia berkata, ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Sesungguhnya syaitan telah mengganggu antara saya dengan salatku dan bacaan Qur'anku. Yulabbisuni alayya, dia telah mengkaburkan saya dalam salatku dan bacaanku. Maka Nabi berkata, daka syaitan yuqalu lahu khinzib. Itu adalah syaitan yang bernama khinzib. Ya memang ini khinzib, tugasnya dia mengganggu orang kalau salat. Biasa kita salat, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Akhirnya apa? Dia lupa ini rakaat kedua atau ketiga. Nah, itu tujuannya syaitan datang untuk yulabbis, mengkaburkan salat. Kata Nabi, daka syaitan yuqalu khinzib. Itulah syaitan yang bernama khinzib. Fa idza astastahu fata'awad billah. Jika kamu merasakan kedatangan dia, maka berlindunglah kepada Allah, dan kita pasti merasakannya. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, watful ala yasarika thalathan. Setelah itu kata Nabi, meludahlah kamu ke sebelah kirimu sebanyak 3 kali. Meludah di sini tifal, meludahnya sedikit sekali, tidak banyak. Ludah yang dibarengi dengan nafas. Ya. Ludah yang dibarengi dengan apa? Nafas. Nafkhun ma'ahu adna buzaqun. Para ulama menafsirkan at-taflu itu artinya nafakh, tiupan yang dibarengi dengan ludah yang sedikit. Ya. Jadi baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru meludah ke sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Sebelah kanan malaikat. Meludah sebelah kiri. Iya, dan meludahnya ini sedikit supaya jangan sampai kena orang di samping kiri nanti. Iya. Maka kata sahabat ini, fa fa'altu dzalika fa'adhabahu Allahu anni, maka Allah Ta'ala pun menghilangkan gangguan itu dari saya. Hadis ini riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Maka Imam Nawawi berkata, pada hadis ini terdapat faedah istihbabut ta'awudz minasyaitan. Disunnahkan seorang berlindung dari syaitan inda waswasatih, ketika mendapatkan bisikan, keraguan, gangguan dari syaitan. Ma'atifli anil yasari thalathan. Isti'adah ini dibarengi dengan ludah yang sedikit di sebelah kiri sebanyak 3 kali. Dia lakukan sebanyak berapa? 3 kali. Baik.
Itu tambahan insyaallah ketika seorang salat, khususnya ketika dia membaca Al-Qur'an. Sekarang kita masuk di pembahasan selanjutnya. Kata Sa'di rahimahullahu taala, "Tsumma yukabbiru lirruku." Kemudian dia bertakbir untuk ruku. Sebelum dia bertakbir untuk ruku, maka kita katakan kana Nabi SAW idza faraga minal qira'ah. Ini hadis. Kana Nabi SAW Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga minal qiraah adalah Nabi sallallahu idza faraga minal qiraah. Faraga selesai. Apabila telah selesai dari membaca Al-Qur'an, sakata saktatan. Maka beliau diam sejenak. Sakata saktatan. Ya, hadisnya riwayat Abu Daud dan Imam Al-Hakim. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Al-Hakim. Ini tempat yang ketiga. Jelas? Tempat yang ketiga di diam. Iya. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tentang diamnya di sini, kata beliau, qadruha biqadri ma yatarad. Kadar diamnya ini, kata beliau, qadruha biqadri ma yatarad. Ma yataraddu ilahi nafsuhu. Kata Ibnu Qayyim, lihat bukunya di atas. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, qadruha, kadar diamnya Nabi SAW setelah selesai baca surah, sebelum apa? Sebelum ruku. Kadarnya, kata beliau, biqadri ma yataraddu ilaihi nafsuhu, sekadar nafasnya itu kembali normal. Ya, berarti sekitar sekali napas, 2 kali nafas. Iya. Sekali nafas atau 2 kali nafas. Iya. Tentang pembahasan ini, masalah diam ini, kalau antum mau lihat rujukan tentang masalah diam-diam ini, bisa antum lihat Syarhul Mumti, ya. Syarhul Mumti jilid 3 halaman 72. Bisa juga dalam kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam. Ya. Bisa juga dilihat dalam kitab Salatul Mu'min. Salatul Mu'min ini 3 jilid, ya. Karya Syekh Said Dr. Sa'id Al-Qahtani, ya. Iya. Itu kitab bagus sekali juga. Khusus masalah salat dia bahas. Salatul Mu'min judulnya. Bisa dilihat di halaman 193. Itu kitab rujukan bagus untuk sekarang, karena kebanyakan pembahasan beliau itu bertumpu kepada ulama belakangan, khususnya Syekh bin Baz, karena beliau itu takhasusnya kepada Syekh bin Baz. Beliau Syekh Sa'id Al-Qahtani, pengarang kitab Hisnul Muslim, ya. Itu bukunya bagus sekali, 3 jilid, lebih 1000 halaman bukunya itu. Lebih 1000 halaman. Buku itu bagus sekali. Nah, para ulama menjelaskan bahwa diam di sini sakta di sini saktatan yasirah. Diamnya di sini yang dimaksudkan diamnya sebentar saja. Seperti katakan Ibnu Qayyim, sampai nafasnya itu kembali normal, ya. Dan tujuan dia diam ini supaya tidak bersambung antara bacaannya dengan ruku, ya. Kan kalau selesai membaca langsung ruku kayak bersambung. Ya, tujuannya dia diam ini
mengambil nafas. Terus yang kedua, supaya tidak bersambung. Dan sudah kita sebutkan kemarin pada pembahasan yang lain bahwa ada dua jenis diam yang kita sebutkan kemarin, yaitu diam setelah takbiratul ihram membaca doa istiftah, iya kan? Dan diam yang kedua di mana? Setelah membaca surah Al-Fatihah. Dan hadisnya sudah saya bahas kemarin. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Imam Ibnu Qayyim, disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan diam setelah baca surah Al-Fatihah, beliau jelaskan bahwa imam yang tiga, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, wa jumhurul ulama, dan jumhur ulama kata Syekhul Islam, lam yustahabbu an yasqutal imam liyaqra al-ma'mum. Ya, jelas ya. Mereka semua tidak menganggap sunnah imam itu diam untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca Al-Fatihah. Tidak ada yang menganggap sunnah itu. Ya. Taib. Bahkan selain imam yang semua itu tadi, fahiya indahum ghairu wajibah wala mustahabbah, bahkan mereka tidak menganggap wajib, tidak pula sunnah, bal manhiyun anha, bahkan itu terlarang. Yaitu imam diam memberikan kesempatan kepada siapa? Makmum untuk baca Al-Fatihah. Bahkan kata Syekh Utsaimin dalam Syarhul Mumti jilid 3 di halaman yang tadi saya kasih rujukan, di jilid 3 halaman 72, kata beliau, as-sukut bihadzal miqdar, ya, diam dengan kadar maksud seperti tadi, memberikan kesempatan imam makmum untuk membaca Al-Fatihah, itu lebih dekat kepada bid'ah daripada sunnah. Ya, beliau bahkan memberi hukum ini yang seperti ini lebih dekat kepada bid'ah dibandingkan sunnah. Ya, wa inna masukutul imam, padahal diamnya imam di sini ba'da qiraatil Fatihah, setelah membaca surah Al-Fatihah, min ajli ayyata'ammal madza yaqra' ba'dal Fatihah. Diamnya di situ sebenarnya tujuannya untuk memperhatikan surah apa yang akan dia baca setelah apa? Al-Fatihah. Fahada la manhiyun anha, yang seperti ini tidak terlarang. Ini dalam Syarhul Mumti jilid 3 halaman 72. Jadi ini diperhatikan ya. 3 bentuk diam. Diam setelah takbiratul ihram baca doa istiftah. Tempat kedua, diam setelah membaca surah Al-Fatihah. Tujuannya imam berniat, bertujuan, bermaksud untuk membaca surah. Adapun kalau niat dan tujuannya memberi kesempatan makmum, maka ini kata Syekh Utsaimin lebih dekat kepada bid'ah dibandingkan sunnah. Dan semua para ulama melarangnya. Yang ketiga, diam setelah selesai membaca surah sebelum ruku. Kadarnya sekali ambil nafas atau 2 kali nafas sampai nafasnya normal. Baru dia bertakbir untuk ruku. Ya, kata Sa'di, "Tsumma yukabbiru lirruku", kemudian dia bertakbir untuk ruku. Iya. Bertakbir untuk ruku rafi'an yadayhi. Kita lanjut. Bertakbir untuk ruku sambil mengangkat kedua tangannya. Jadi dia bertakbir sambil dia turun untuk ruku dan sambil dia mengangkat kedua tangannya. Dan mengangkat kedua tangan di sini kata para ulama ala wujuhil mutaqaddimah, sama seperti tata cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Sejajar bahu dan bisa sejajar dengan apa? Daun telinga. Naam. Bisa sejajar dengan daun telinga. Sambil dia membaca Allahu Akbar ketika dia turun untuk ruku. Di sini ada 2 pembahasan saya menjelaskan. Dia bertakbir untuk apa? Ruku. Pembahasan pertama tentang hukum takbir intikal, 1. Yang kedua pembahasan tentang takmirul arkan. Itu dibahas oleh jumhur ulama, dibahas oleh banyak para ulama. Enggak ada di sini ya. Enggak ada di sini. Ya, di buku Syalbani juga enggak ada. Takmirul arkan itu penting. Sebagian fuqaha berpendapat takmirul arkan itu wajib. Dan ada sebagian seperti pendapat mazhab Hanabilah, mereka berkata takmirul arkan itu wajib. Ya, apa itu takmirul arkan? Nanti. Dan sebagian ulama berpendapat takmirul arkan itu sunnah. Itu pendapat jumhur. Pendapat jumhur ulama. Jadi pembahasan kita yang pertama tentang takbir intikal. Takbir intikal ini mau didudukkan ya. Takbir intikal artinya takbir perpindahan. Seperti ini takbir mau ruku kan? Takbir mau apa? Ruku. Dan ini takbir intikal nanti akan berulang. Setiap dia berulang, tidak perlu lagi kita bahas. Cukup kita bahas sekali saja tentang hukum takbir intikal.
kita katakan takbir fi shalah nau'an. Takbir dalam salat dua jenis. Takbir yang pertama takbiratul ihram, takbir yang kedua takbir intiqal. Ya. At-takbir fi shalah bagi dua. Ada al-ihram, takbir al-ihram, ada takbir al-intiqal. Takbiratul ihram hukumnya rukun salat, enggak ada khilaf. Iya kan? Takbiratul ihram hukumnya apa? Rukun salat. Enggak ada khilaf di situ. Takbir intiqal para ulama terbagi dua. Sebagian ulama mengatakan wajib dan sebagian ulama mengatakan sunnah. Iya. Baik. Kita mau dudukkan dulu sebelum kita bahas takmirul arkan, masalah memakmurkan rukun salat, memakmurkan rukun-rukun salat dengan takbiratul intiqal. Yang pertama, kita katakan takbir intiqal itu disyariatkan berdasarkan ijma' para ulama. Kalau masalah disyariatkan ijma', enggak ada berselisih. Masyru'iyati takbir intiqal bainal arkan, antara rukun-rukun salat. Kan takbir intiqal itu kan dibaca di antara rukun satu berpindah kepada rukun yang kedua. Makanya nanti pembahasan kedua pembahasan takmirul arkan. Ini dia. Jadi takbiratul intiqal itu berada antara satu rukun kepada rukun setelahnya. Iya, itu tempatnya dia. Jadi dia bukan dibaca ketika berdiri, bukan dibaca ketika sudah ruku. Itu salah. Dan itu kesalahan banyak orang yang salat. Nanti dia sudah, ya kan? Dia misalnya begini, dia takbir. Sudah ruku begini baru Allahu Akbar. Nah, itu salah. Takbir intiqalnya bukan di tempatnya. Karena orang sudah ruku itu bukan takbir intiqal bukan takbir yang dibaca. Yang dibaca subhan rabbil azim. Bukan bacanya takbir di situ. Sama ketika dia berdiri. Misalkan dia berdiri begini. Dia berkata Allahu Akbar, baru ruku. Salah. Kenapa? Karena berdiri bukan tempatnya membaca takbir, tapi tempat membaca surah Al-Qur'an, Al-Fatihah dan surah. Jadi itu namanya memakmurkan rukun. Terus di mana tempatnya takbir intiqal? Kata para fuqaha, bainal arkan. Dipaham? Bainal arkan, di antara rukun yang satu kepada rukun yang setelahnya. Di situ dibaca. Itu namanya takmirul arkan. Dipaham ya? Itu pembahasan yang kedua dari takbir intiqal. Namanya apa? Gini tulisannya. Takmirul arkan. Memakmurkan apa? Memakmurkan rukun salat. Nah, sekarang sebelum kita bahas takmirul arkan ini, kita bahas dulu apa hukum takbir intiqal. Sebagian kita katakan tadi ijma' para ulama bahwa takbir intiqal ini disyariatkan antara rukun yang satu dengan rukun yang lain di dalam salat, baik dalam salat wajib maupun dalam salat sunnah. Itu takbir intiqal disyariatkan, ijma' para ulama. Berdasarkan apa? Mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan takbir intiqal. Antum baca semua hadis yang menukil tentang tata cara salat Nabi SAW, itu Nabi tidak pernah meninggalkan takbir intiqal itu. Nabi pasti baca terus takbir intiqal. Itu dalil pertama. Ya. Dalil kedua, Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal imam liyutamma bi fa idza kabbara fakabbiru." Itu dalil kedua, hadis riwayat Muslim. Imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Lafadznya fi'il apa? Fi'il apa?
lafadznya fil amr. Nih, fa idza kabbara fakabbiru. Siapa yang disuruh bertakbir? Makmum. Kalau imam yang bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Iya. Dan Nabi tidak pernah meninggalkannya. Terus dalil yang ketiga, Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Itu asal perintahnya wajib. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Hadisnya Bukhari Muslim. Ya. Ini masalah disyariatkannya salat, disyariatkannya takbir intiqal. Adapun tentang masalah wajib atau sunnahnya khilaf. Imam Ahmad dan jumhur ulama ahli hadis berpendapat wajib dibaca. Ini pendapat mazhab Imam Ahmad wa jumhuru ahli hadis yang mengatakan wajib, ya. Jadi yang berpendapat wajib siapa? Imam Ahmad dan jumhur ahli hadis. Apa alasannya? Alasannya itu tadi semua yang saya sebutkan. Mudawamatun Nabi SAW, Nabi tidak pernah meninggalkan takbir intiqal, dan Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Sementara Nabi tidak pernah meninggalkannya. Iya. Dan Nabi SAW perintahkan kepada makmum, fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya bertakbir, fakabbiru, lafadznya fil amr. Bertakbirlah kalian, ikut bertakbir. Dalil yang lain, Nabi SAW memerintahkan kisah orang yang al-musi'u salatu, orang yang jelek salatnya, Nabi perintahkan juga dia untuk melakukan takbir intiqal. Iya. Adapun pendapat yang kedua, ini adalah pendapat a'immatus salasah, imam yang tiga selain Imam Ahmad. Jadi ini sunnah, ya. Pendapatnya siapa? Al-a'immatus salah as-salasah. Imam yang tiga. Siapa imam yang tiga? Abu Hanifah, Malik dan Imam Syafi'i. Berpendapat hukumnya apa? Sunnah, gairu wa laisa biwajib. Hukumnya mustahab, tidak wajib. Falau tarakaha, kalau seandainya dia meninggalkannya maka salatnya sah. Akan tetapi dia dimakruhkan kalau meninggalkannya dengan sengaja. Itu pendapat yang mengatakan sunnah, tidak wajib. Tapi kalau ditinggalkan maka salatnya sah, tapi makruh kalau ditinggalkan dengan sengaja. Dan yang benar dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama, ya, bahwa takbir intiqal itu hukumnya wajib dalam salat. Dan ini pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama kontemporer sekarang. Ini pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama kontemporer di zaman ini. Seperti siapa? Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Shalih Fauzan, dan lain-lainnya. Bisa dibaca buku-buku mereka, ma'ruf. Ya. Karena itu Syekh Shalih Fauzan di pembahasan kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi, kitab beliau yang paling terkenal, kitab fikih beliau 2 jilid, Mulakhas Fiqhiyah, ketika beliau membahas wajib salat, beliau memasukkan apa? Takbir intiqal. Silakan dibaca bukunya. Iya. Wajib salat. Kan ada rukun salat, ya kan? Ada syarat salat, ada wajib salat, ada sunnah salat. Takbir intiqal dimasukkan wajib salat. Cuma penjelasan para ulama Al-Hanabilah, para fuqaha Al-Hanabilah, diperhatikan ya, ini sudah saya singgung kemarin juga ini. Penjelasan mereka yang namanya wajib, mereka katakan kalau antum tinggalkan maka itu membatalkan salat. Coba dibaca itu kitab Mulakhas Fiqih. Itu keterangan ulama Hanabilah, ya, bahwa meninggalkan yang wajib, antum kalau tinggalkan yang wajib itu, apa yang wajib? Salah satunya takbir intiqal. Apalagi sami Allahu liman hamidah, itu wajib dibaca. Apalagi bacaan sujud, bacaan ruku. Ya tah? Kalau antum tinggalkan dengan sengaja itu, ya, maka salatnya antum batal. Dan yang tepatnya sudah pernah kita bahas, beda antara meninggalkan rukun dengan apa? Wajib, beda. Ya. Yang benarnya bahwa orang kalau meninggalkan yang wajib, salatnya sah.
tapi dia berdosa. Iya, tapi dia berdosa. Salatnya tetap sah. Sama pembahasan kita kemarin di pembahasan masalah najis. Syarat sahnya salat bertohara dari apa? Hadas. Itu syarat. Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar itu syarat sahnya salat. Tapi bersuci dari najis khilaf. Iya kan? Sebagian ulama, dan itu pendapat mayoritas para ulama, dia katakan bersuci dari najis adalah syarat, dan sebagian para fuqaha mengatakan bersuci dari hadas hukumnya apa? Wajib, bukan syarat. Dan itu yang lebih tepat. Dan kita sudah jelaskan dalil-dalilnya kan? Iya. Dia adalah wajib. Makanya kalau ada orang salat di badannya ada najis, sah salatnya. Kita lihat, kita katakan dilihat kondisinya. Iya kan? Kalau dia tidak sengaja, dia tidak tahu, maka dia tidak berdosa dan dia tidak wajib mengulang salatnya. Salatnya sah. Mana dalilnya? Nabi SAW salat di sendalnya ada kotoran. Itu hadisnya banyak sekali saya sebutkan kemarin, ya kan? Iya. Penjabaran para ulama tentang itu. Kaidahnya. Iya. Jadi tidak wajib dia mengulang salatnya. Itu wajib. Itu wajib, bukan syarat. Bukan syarat. Jadi tapi kalau dia tahu di bajunya, di pakaiannya ada najis, lalu dia pakai salat, maka salatnya sah, tapi dia apa? Berdosa. Iya. Tidak sampai membatalkan, karena dia tidak sampai ke syarat. Tidak sampai ke syarat. Baik. Jadi kita sampai di mana tadi? Sampai di pembahasan takbir intikal. Jadi takbir intikal yang kuatnya yang dipegang oleh para ulama belakangan seperti Syekh Al-Albani, Syekh Bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, mereka semua berpendapat bahwa takbir intikal hukumnya apa? Wajib. Nah, sekarang kalau dia wajib, maka konsekuensinya orang yang meninggalkannya salatnya sah tapi dia berdosa. Tapi ingat, sebagian para ulama berpendapat kalau antum tinggalkan batal salatnya antum. Itu perlu diingatkan. Jadi kalau salat dibaca itu takbir intikal. Apalagi kalau dia makmum. Biasa makmum kan tidak baca dah. Ya. Tapi kalau dia berpendapat sunnah, tidak masalah aja. Kalau dia berpendapat sunnah, tidak ada masalah. Tapi ingat, yang berpendapat sunnah, kalau dia tinggalkan sengaja, salatnya apa? Tadi? Makruh. Iya. Jadi berarti salatnya tidak sempurna. Intinya salatnya tidak sempurna sudah. Karena dia meninggalkan sesuatu yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Iya kan? Dia meninggalkan sesuatu yang Nabi tidak pernah meninggalkannya. Walaupun ulama yang berpendapat sunnah. Sekarang takmirul arkan. Iya. Takmirul arkan artinya memakmurkan rukun-rukun salat. Iya. Memakmurkan apa? Rukun-rukun salat. Dengan takbir. Tempat membaca takbir intikal itu bainal arkan. Tempat membaca takbir intikal apa? Bainal arkan, antara rukun yang satu dengan rukun yang datang setelahnya. Jadi tidak boleh dibaca di tempat rukun sebelumnya dan tidak boleh dibaca di tempat rukun yang datang setelahnya. Karena kalau dia seperti itu berarti dia tidak memakmurkan rukun salat. Dan itu termasuk kesalahan dalam salat. Memakmurkan takmirul arkan ini hukumnya mustahab, disunnahkan menurut jumhur ulama. Hukumnya apa? Mustahab, disunnahkan menurut jumhur ulama. Dibaca antara rukun ini dengan rukun yang setelahnya. Rukun yang satu sebelum berpindah ke rukun setelahnya. Itu hukumnya mustahab, memakmurkan rukun seperti ini. Dan sebagian para ulama mengatakan wajib. Maka ulama yang mengatakan wajib mengatakan bahwa siapa yang tidak memakmurkan rukun bisa batal salatnya. Iya. Itu pendapat sebagian para fuqaha. Kalau dia misalnya salat, dia baca takbir intikal, sudah ruku dia. Iya, sudah ruku. Sudah ruku baru baca Allahu Akbar. Karena dia tidak mau dilombai oleh makmumnya. Maka itu adalah kesalahan. Dia sujud lagi. Karena dia tidak mau bersamaan dengan makmum. Jadi nanti dia sudah sujud di bawah, sudah kepalanya sudah di mana? Sudah di lantai, baru teriak Allahu Akbar. Nah, ini tidak memakmurkan rukun
salat. Berarti dia tidak membaca takbir intikal di tempatnya yang seharusnya. Menurut sebagian ulama mengatakan dia meninggalkan kewajiban dan itu bisa merusak salatnya. Walaupun yang benarnya adalah pendapat jumhurul ulama mengatakan takmirul arkan, membaca takbir intikal itu antara rukun ini dan rukun ini hukumnya sunnah, mustahab, enggak wajib. Artinya paling minimal ya dia meninggalkan yang dia meninggalkan khilaful aula, ya meninggalkan sunnah Rasulullah SAW yang lebih cocok, yang lebih tepat. Iya. Baik. Itu yang benarnya insyaallah taala tentang masalah takbir intikal. Naam. Tayyib, kita lanjut. Kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, sedikit lagi, wa yada'u yadayhi ala rukbatayhi wa yaj'alu ra'sahu hiyala dhahri. Dan dia meletakkan tangannya di atas lututnya. Maksudnya diletakkan di lututnya, maksudnya itu ala rukbatihi, bukan ala di atasnya lutut. Maksudnya fi rukbatihi. Ala itu bisa bermakna fi, ya, sebagaimana fi bisa bermakna ala, ya kan? Ya kalau kita kan fis sama, yakni ala sama. Aina Allah fis sama, ya ala sama maksudnya di atasnya. Iya. Jadi ala di sini bisa bermakna fi, ya. Jadi dia meletakkan kedua tangannya di mana? Di lututnya. Wa yaj'alu ra'sahu hiyala dhahri, kemudian dia menjadikan kepalanya selurus dengan punggungnya. Maksudnya dia tidak boleh mendongakkan kepalanya begini kalau dia ruku, ya kan? Jadi ini kata As-Sa'di, menjadikan kepalanya hiyala, selurus dengan punggung, berarti lurus begini kan, lurus kepalanya. Maksudnya dia tidak boleh mendongakkan begini dan dia tidak boleh menundukkan begini, karena itu memang dilarang dalam hadis. Hadisnya ada, ya. Jadi pembahasan kita ini di pembahasan As-Sa'di, kalau kita kasih judulnya adalah sifatur ruku. Kita akan menjelaskan sifatu ar-ruku. Dan menjelaskan sifatur ruku kita harus bahas 3 pembahasan. Berapa pembahasan? 3. Kalau kita mau bahas tentang sifatur ruku, 3 pembahasan. Pembahasan pertama yang mau dibahas adalah posisi tangan, 1. Yang kedua, posisi punggung. Yang ketiga, posisi kepala. 3 mau dibahas di sini, ya. Posisi tangan, yang kedua posisi punggung, yang ketiga posisi apa? Kepala. Penjelasan tentang sifat ar-ruku. Adapun posisi tangan, maka dijelaskan, ya, dalam hadis posisi tangannya, saya jelaskan ya rincian-rincian posisi tangan. Posisi tangan kana yumakkin yadaihi min rukbatayhi kannahu qabidun alaihima. Ya, rinciannya adalah Nabi SAW beliau menekankan kedua tangannya kepada kedua lututnya seakan-akan beliau mencengkramnya. Itu penjelasan pertama tentang masalah posisi tangan. Jadi tangannya ini yumakkin. Yumakkin artinya apa? Menekan, bukan meletakkan. Bukan apa? Meletakkan. Jadi kalau ada ruku, diletakkan, dia sentuh-sentuh saja lututnya pelan-pelan, dia sentuh-sentuh pelan-pelan. Enggak begitu yang sunnah. Yang sunnah itu yumakkin. Yumakkin itu ditekan. Tangannya menekan apa? Kedua lutut. Dan qabid artinya apa? Mencengkram. Ya, tangannya berarti direnggangkan. Apalagi dalam lafaz hadis yang lain, kana yufarriju baina asabihi, Nabi merenggangkan jari-jarinya. Enggak dirapatkan. Salah kalau orang ruku dirapatkan jari-jarinya. Karena lafaz hadisnya yufarrij, Nabi merenggangkan jari-jarinya dan Nabi SAW menggenggam lututnya. Iya. Baik.
Itu posisi tangan ya. Maka dari sebuah kesalahan di sini nampak kalau ada orang yang salat dia ruku, kesalahan pertama dia meletakkan tangannya di bawah lututnya. Satu. Kesalahan kedua, dia meletakkan tangannya di atas lututnya. Di atas lutut, di bawah paha. Dipaham ya? Itu sudah dua kesalahan. Kesalahan ketiga, kalau dia tidak merenggangkan jarinya, tapi dia merapatkan apa? Jarinya. Kesalahan ketiga. Kesalahan keempat, dia hanya meletakkan tangannya di lutut, tidak digenggam. Diletakkan, bukan digenggam, bukan ditekan. Cuma meletakkan biasa saja. Jadi itu sudah banyak kesalahan di situ. Iya. Sudah banyak kesalahan. Sudah 4 kesalahan saya sebutkan tadi. Berdasarkan lafaz hadis yang kita bacakan tadi. Taib. Dalam hadis yang lain tentang masalah posisi tangan, idza raka'ta fadha rahataika ala rukbataik. Kata Nabi, apabila kamu ruku, maka letakkanlah kedua tanganmu di atas kedua lututmu. Tsumma farrij baina asabi'aka. Kemudian kamu merenggangkan jari-jarimu. Tsumma mkus hatta ya'khudha kullu adwin ma'khadahu. Kemudian tenanglah kamu ketika ruku. Tenang. Tuma'ninah. Sampai ruas tulangmu kembali ke posisi masing-masing. Yani sampai kamu betul-betul tenang. Ya kan? Sampai kamu tenang, sampai setiap ruas tulang mengambil tempatnya masing-masing maksudnya. Iya. Baik. Yang terakhir tentang posisi tangan, wa kana yujafi wa yanja ya wa yanji mirfaqaihi an jambaihi. Dan Nabi menjauhkan atau membuka mirfaknya, membuka sikunya atau menjauhkan sikunya dari lambung kiri dan kanannya. Iya. Dari jambaihi, sisi kiri dan sisi kanannya. Jadi Nabi SAW begini ya, kalau kita contohkan, jadi Nabi menggenggam ini lutut, digenggam lutut, kemudian sikunya dijauhkan dari apa? Lambung kiri dan lambung kanan, dijauhkan begini. Nah, itu yang sunnah, itu posisi apa? Tangan. Jadi kesalahannya tadi sudah beberapa saya sebutkan, tidak boleh diletakkan saja, ya. Dan ada syariat yang berlaku sebelum ini sebenarnya ya, namanya tatbiq. Bisa dengar? Ya, namanya at-tatbiq. Ya. Ini dulu sunnah fi awalil Islam, di awal Islam. Kanu yu'maruna at-tatbiq. Mereka dulu para sahabat Nabi SAW yu'maruna bit-tatbiq, diperintahkan melakukan tatbiq, thumma nusikha, setelah itu dihapus hukumnya berdasarkan hadis Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas riwayat Bukhari dan Muslim. Bisa dilihat nanti. Dulu tuh sahabat ya, kalau salat begini. Mereka rapatkan tangannya tatbiq begini. Mereka letakkan antara lututnya dan pahanya. Dirapatkan tangannya begini. Ya, ini walaupun antum tidak tahu tidak apa-apa, tidak mudarat. Karena memang sudah tidak disyariatkan. Dulu di awal-awal Islam disyariatkan. Jadi dia letakkan tangannya di tengah-tengah. Dan ini dilakukan oleh anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Mus'ab inilah yang menceritakannya ya, kisah ini. Jadi dia salat di samping ayahnya. Dia ruku, dia melakukan tatbiq. Dipukul tangannya sama abinya. Dipukul tangannya. Setelah selesai salat, antum jangan begitu, itu dulu. Sekarang sudah dilarang. Ya, hadisnya itu tadi kita bacakan. Nabi menggenggam lututnya. Itu awal-awal Islam. Namanya tatbiq. Hadisnya Bukhari Muslim ya. Dalam hadis Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas yang meriwayatkan hadis itu. Sekarang posisi yang kedua tentang ruku. Posisi apa? Punggung. Gimana punggungnya orang yang ruku? Dijelaskan kana Nabi sallallahu idza raka'a basata dhahrahu wa sawwahu. Adalah Nabi sallallahu apabila beliau ruku, maka beliau meluruskan punggungnya dan meratakannya. Hatta law sabba alaihi al-ma'u lastaqarra.
Sampai kalau seandainya air dituangkan di atas punggung beliau, maka air itu bisa tinggal di atasnya. Ini posisi punggung lurus. Sampai walaupun air dituangkan di atasnya, dia tidak akan tumpah. Dan Nabi bersabda, fa idza raka'ta faj'al rahataika ala rukbataika wamdud dhahraka. Jika kalian ruku, maka jadikanlah dua tanganmu di atas lututmu, wamdud dhahraka, dan luruskanlah punggungmu, wa makkin liruku'ik, dan kedua tanganmu itu kamu makin itu kamu tekankan tanganmu itu ketika kamu ruku. Ya, memang tangan itu sama ketika ruku dan sujud, bukan diletak-letakkan saja. Antum biasa ruku, biasa sujud ya. Sujud itu nanti hadisnya akan datang sama aja dengan ruku sebenarnya. Yumakkin. Jadi tangan ketika sujud itu ditempelkan betul di bumi. Bukan kepalanya yang ditekan saja, kemudian tangannya menempel kayak menempel apa ya? Menempel biasa. Tidak. Dikuat, ditekankan, memang ditekankan. Jidat, kata Nabi SAW, ditekankan jidat, ditekan memang dengan apa? Tangan. Kita tekankan karena memang itu perintah Nabi SAW. Ditempelkan, sampai Nabi berkata, tidak sah salat seorang yang sujud sampai dia menempelkan jidatnya dan hidungnya ke bumi. Iya. Tidak sah. Jadi betul-betul dan ini tujuannya bukan ditempelkan supaya hitam jidatnya. Iya, kasih tempel keras mentomi kalau supaya ini jidatnya ini hitam. Nah, bukan begitu tujuannya. Salah ya. Terakhir, posisi ruku, posisi kepala. Ini yang ketiga, posisi kepala. Wa kana la yasubbu ra'sahu wa la yaqna, dan Nabi SAW tidak menundukkan kepalanya dan tidak mendongakkannya. Mendongakkannya ini tidak mengangkatnya. Lakin baina dzalik, akan tetapi antara ini dan itu. Maksudnya selurus dengan punggung. Jadi antum perhatikan, orang yang ruku itu banyak orang yang keliru, bahkan sampai ikhwan sendiri pun salah. Iya. Kalau ruku itu ikhwan, kalau kita baca hadisnya jelas sekali ya. Kepala itu mengikuti punggung. Apalagi ditambahkan lagi, Nabi SAW kalau ruku tidak mendongakkan kepalanya ke atas dan tidak menundukkannya ke bawah. Jadi ada orang itu biasa ruku, dia lihat tempat sujudnya, itu keliru. Karena dia mengangkat kepalanya. Coba kalau dia ruku seperti ini, dia lihat ke tempat sujudnya, berarti dia angkat kepalanya tidak? Diangkat toh? Nah, itu salah itu. Karena orang kalau ruku tidak diperintah melihat tempat sujud, tapi dia dianjurkan lurus kepalanya mengikuti punggung. Jadi kalau kita katakan orang ruku melihat kemana? Melihat pas ke bawah wajahnya. Karena itulah lurus kepalanya. Jadi kalau dia ruku, punggungnya lurus. Misalnya begini, lurus punggungnya. Kepalanya lurus, menghadap ke kiblat kepalanya. Wajahnya menghadap ke bumi, pas di bawah. Bukan melihat ke kakinya, tunduk kepalanya begini. Bukan pula dia mendongakkannya, dia melihat ke tempat sujudnya. Difaham ya? Iya. Ini rinciannya jelas sekali ya. Jadi makna di sini, Nabi tidak menundukkan kepalanya ke bawah sampai melihat ke bawah kaki, dan Nabi tidak mendongakkan kepalanya sampai ke atas. Walakin baina dzalik. Iya. Tayyib, ini insyaallah taala saya kira cukup pembahasannya tentang masalah ruku. Masih ada pembahasan ruku lagi ya sebenarnya. Ini pembahasan 3 ini, posisi tangan, posisi punggung, posisi kepala, itu memang dia satu pembahasan. Nanti pembahasan lain ada namanya bacaan ruku, nanti akan datang lagi. Bacaan rukunya dengan tentang hukum tumakninah ketika ruku. Nah, itu masih ada tambahannya lagi. Saya kira ini cukup. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.